Halo Halo, semuanya. halo. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi. Kita mau doa sama-sama ya. Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami bisa memuji menyembah-Mu. Biarkan hati kami semakin hari didapati semakin mengasihi Tuhan. Kami mau terus diam dekat dengan hadirat-Mu. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya Ku temukan kami temukan kasih dalam hadirat-Mu. dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Di dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami rasakan Kami hadirat-Mu, temukan Engkau di hadirat-Mu. Kami temukan sukacita, kemenangan kami di dalam-Mu, Yesus. bahwa kami senantiasa menyukai tempat kediaman-Mu. Kami mau merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kita mau taruh tangan kita di hati, sama-sama katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa Amin. bahagia. Biar Engkau menemukan hati yang rindu. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Di dalam hadiratnya ku
kasih-Mu melingkupi kami Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan itu menaungi setiap kami. Jika ada di antara kami yang sedang sedih hatinya atau memiliki sebuah masalah, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik. Engkau akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di hati kami. Sehingga sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman disampaikan. Firman itu tidak jatuh di tanah hati yang keras atau tanah hati yang berbatu-batu, tetapi tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, yang siap diajar seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Senang sekali hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Kak Vina dan Kak Esra akan bergantian membacakan ya. Di ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, dari 3 ayat ini kita mau belajar satu kebenaran ya. Dikatakan di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya apa? Tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen atau mengenal Yesus. Mungkin ada yang dari sejak kita baby ya, karena papa mama kita udah Kristen, udah mengenal Yesus. Tetapi di ayat ini dikatakan bukan hanya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang Tuhan mau itu apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak lupa untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, kehendak Bapa itu apa sih? Kita mau lihat satu kebenaran ayat firman di dalam Yohanes 4 ya. Inilah kehendak Bapa yang waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus juga melakukannya loh. So kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga akan melakukannya. Mari kita lihat di Yohanes 4 ayat 34 sampai dengan 35. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kenapa ayat ini diucapkan di perikop ini? Kita tahu kisahnya di Yohanes 4 bagaimana Tuhan Yesus tidak kebetulan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Tahukah kalian bahwa perempuan Samaria yang pasti adalah bukan orang percaya, tetapi menyembah Allahnya, Allah lain. Di gunung-gunung menyembah Baal-Baal yang bukan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah Yesus berkata kepada murid-murid, artinya apa? Kalau kita mau melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini, maka sederhana. Lihatlah ke sekeliling, ada banyak orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin keluarga kita, teman-teman kita, di sekolah yang belum mengenal Yesus. Orang-orang yang belum pernah mendengar Injil seperti perempuan Samaria ini. Dan tahukah kita di pasal 4 ini, Yesus memberitakan kebenaran Injil itu kepada perempuan Samaria. Akhirnya perempuan Samaria ini bertobat dan menyembah Allah yang benar. Nah, artinya apa? Kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, kita tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri atau memikirkan diri kita terus-menerus. Tapi kita mulai lihat ke sekeliling kita. Apakah ada orang-orang yang masih belum percaya Yesus? So, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa doa di hadapan Tuhan. Angkat nama orang-orang itu di hadapan Tuhan. Entah itu mungkin keluarga atau teman-teman kita. Lalu yang kedua, beritakan Injil dengan cara sederhana. Katakan kepada teman atau keluarga kita. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Beberapa tahun yang lalu ketika kakak ada di sekolah,
sebangku teman kakak tahu belum percaya Yesus. Nah, setiap hari ada dorongan di hati kakak untuk mengabarkan kabar baik. Sampai satu waktu kakak memberanikan diri di jam pelajaran yang kosong. Kakak ngobrol lalu kakak berbicara kepada dia. Kakak menyampaikan satu kebenaran sederhana. Tuhan Yesus mengasihimu. Kakak sebutkan namanya. Lalu yang kakak kaget karena apa? Dia meneteskan air mata. Karena dia berkata bahwa selama ini aku pikir tidak ada orang yang mengasihiku selain papa mama. Tapi ternyata ada ya, namanya Tuhan Yesus. Iya, lalu kakak cepet karena ada banyak teman-teman yang lain di kelas itu. Kakak doakan dengan singkat, maukah kamu percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia dengan menganggukkan kepala, iya aku mau. Jadi kakak doakan dengan singkat teman kakak. Kakak gak sebutkan namanya ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di kelas itu. Dan kakak percaya seperti firman Tuhan katakan, jika ada satu orang diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, maka seluruh surga itu bersorak-sorai. Kakak juga terharu dan menangis. Kakak terakhir rangkul dia dan berkata, Jesus loves you. Nah, inilah kehendak Bapa dalam hidup kita. Ayo setiap kita di ladang masing-masing seperti ayat tadi, lihatlah sekeliling. Apakah masih ada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang kasih Yesus atau kebaikan Yesus? Mari kita sama-sama mau melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Kita lihat ayat berikutnya ya di Matius 7 tadi. Tidak cukup loh, hanya kita itu bahkan mungkin kita dipakai Tuhan dalam pelayanan dengan tanda-tanda ajaib ya seperti di ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lalu ini jawaban Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Kita harus tahu ketika kita mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan mendoakan orang yang sakit sampai orang itu mengalami mujizat kesembuhan. Kita bernubuat demi nama Tuhan, semua itu bukan karena kita. Itu semua datangnya dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Tapi yang Tuhan mau itu apa? Kita didapati adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita akan dikenal oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa dengan setiap taburan doa atau taburan Injil yang kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Di akhir ini kakak mau kesaksian juga, ada satu teman kakak waktu di sekolah, setiap kali KKR kakak berusaha untuk ajak, tetapi setiap kali kakak membagikan brosur selalu dibuang ya di depan kakak. Tapi kakak tidak menyerah, kakak ambil brosur itu mendoakan, sampai satu waktu kakak memberitakan Injil dan teman kakak secara terus terang masih menolak dan berkata tidak. Aku tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kakak tetap bawa dalam doa sampai satu waktu beberapa tahun kemudian kakak bertemu temannya kakak di gereja. Dan sungguh sebuah keajaiban, Tuhan taruh satu kata di hati kakak bahwa apa yang kamu tabur dulu itu tidak pernah sia-sia. Karena Injil lah yang akan mengerjakan keselamatan dalam hidup setiap orang yang telah mendengarnya. Mari sama-sama kita mau ya melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan yuk. Tuhan Yesus, biar Kau dapati setiap kami, tidak peduli berapa lama Tuhan, kami mengenal Engkau menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Tapi biar Kau dapati Tuhan, bahwa kami tidak hanya berseru Tuhan, bahwa kami tidak hanya bahkan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda ajaib, mujizat dan lain sebagainya. Tapi biar Kau dapati ya Tuhan, setiap kami itu hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Kami hidup seturut kehendak-Mu dan kami akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, tapi semua yang kami perbuat dalam hidup kami itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan yang memang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan, beri kami hati seperti hati-Mu, beri kami kaki seperti kaki-Mu, untuk kami mau Tuhan melangkah kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Yesus. Bahkan itu keluarga kami atau teman-teman kami di sekolah. Tuhan, pakai kami untuk memberitakan kabar baik bahwa ada seorang pribadi, Yesus Kristus namanya, yang beribu-ribu tahun lalu telah mati di kayu salib
dan menebus dosa mereka. Supaya mereka tahu bahwa ada jalan keselamatan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Teguhkan hati kami anak-anak-Mu. Bahkan kami percaya sejak usia kami masih kecil ini, Tuhan akan pakai kami untuk melakukan kehendak Bapa sampai seumur hidup kami. Biar firman ini bernilai kekal sampai seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi satu nama. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan mau dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya. Katakan, amin. Melakukan kehendak Tuhan itu yang Dia inginkan ada di hidup kita. Membawa sebanyak mungkin, bahkan semua orang yang belum kenal Tuhan itu mengenal Tuhan. Saya juga mau ajak setiap teman-teman yang mendengarkan hal ini, melihat hal ini, kita ada komunitas yang begitu seru tapi juga benar, karena kita nggak cuma have fun aja, kita kasih kebenaran firman Tuhan di sana. Ada kakak-kakak yang akan bimbing kalian semakin kenal Yesus. Namanya Connect Group Kids. Usianya sesuai usia teman-temannya akan sesuai dengan apa yang usia kalian semua gitu. Nanti kalian bisa daftar di bawah ini, ada link pendaftaran CG Kids. Kalian klik, kalian isi di sana supaya kita bersama-sama tumbuh di dalam Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Sampai semua orang itu kenal Yesus, sampai semua orang itu merasakan kasih-Nya Yesus. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.